Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وأما البقر ففي 30 تبع له سنة وفي كل 40 مسنة لها سنتان ثم بعد هذا في كل 30 تبع وفي كل 40 مسنة. وأما الغنم ففي 40 شاة في 40 شاة وفي 121 شاتان وفي 201 3 وفي 400 4 ثم في كل 100 شاة. ولا تجب في الزروع والثمار إلا فيما يتات في حالة الاختيار فيجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب بشرط أن يكون 300 صاع والصاع 4 أمداد. ويجب في كل نصف في ذلك نصف العشر إذا سقي بمعونة وإن سقي بغير معونة كالمطر ففيه العشر جافا منقا. وتضم الزروع بعضها إلى بعض في تمام النصاب إذا كانت جنسا واحدا وحصدت في عام واحد. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal, masih berkaitan tentang zakat, yang perintah zakat diperintahkan di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Hingga bertepatan pada bulan Sya'ban ini kita membahas bab zakat. Yang kemarin telah kita masuk di dalam definisi zakatnya, kemudian di dalam bagian-bagian zakatnya, kemudian masuk di dalam hitungan-hitungan zakat. Yang kemarin telah kita bahas adalah hitungan daripada unta. Yang mudah-mudahan dengan zakat ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari seluruh dosa-dosa kita dan dipersiapkan di malam Lailatul Nisf min Sya'ban nanti kita udah bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai enggak dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Sya'ban dinamakan juga bulan maghfirah, syahr maghfirah, syahrus syafa'ah. Kalau pelipatan 30 keluarnya tabi, tambahin jadi dua ekor sapi anakan yang umur 1 tahun, laki-laki atau perempuan, setiap pelipatan 30. Kalau 60 berarti 2, 90 berarti 3. Terus begitu, kelipatan 30. Atau kelipatan 40. Kelipatan 40 boleh keluarkan, wajib mengeluarkannya kelipatannya musinnah. Setiap 40 keluarin musinnah. Kalau 80, 2 musinnah. 120, 3 musinnah. Terus begitu, setiap kelipatan 30 dan 40 mengeluarkan satu yang tabi atau yang musinnah tambahannya. Wa ammal ghanamu fa fi 40 syatun. Adapun kambing, maka di dalam hitungan 40 kambing kita punya, keluarkan 1 kambing. Wa fi mi'atin, boleh maiz, boleh dhan. Boleh keluarin sapi, kambingnya, kambing domba atau kambing kacang. Ya tergantung yang kita punya. Kalau kita kambingnya kambing domba, keluarin darahnya, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian hanya yang ada 3 syaratnya. Hanya yang dipakai di dalam keadaan bukan darurat. Dimakannya, dijadikan bahan pokok di waktu yang biasa-biasa. Orang kalau dalam keadaan lapar, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan susah dapetinnya, makan apa aja dimakan. Tapi ini biji-bijian yang dimaksud, yang bisa dimakan di waktu biasa, bukan dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tidak ada pangan. Dia bisa dipakai untuk dimakan makanan pokok. Ada namanya kalau kita ruz. Kalau orang lain mungkin syair, tepung.
gandum, ada siltun, gandum hitam, kemudian mash seperti kacang-kacangan, semua full, kacang yang agak besar itu kacang tanahnya orang Arab tuh full. Kemudian burah, jagung. Kalau dimakan di dalam keadaan biasa itu bisa dimakan jadi makanan pokok, boleh dimasukkan ke dalam hintah. Hintah termasuk daripada jenis bur, ada tepung yang terbuat dari gandum. Semua makanan pokok yang bentuknya dari biji-bijian yang bisa dimakan ketika dalam keadaan biasa-biasa, tidak dalam keadaan paceklik dan tidak dalam keadaan darurat, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, bisa disimpan syaratnya. Itu biji-bijian bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia rusak, nggak dimasukkan dalam kategori yang harus dikeluarkan zakat. Yang bisa dikeluarkan zakat kalau benda biji-bijian tersebut bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian dikatakan wala tajibu fi zuru'i wath thimar, tidak wajib di dalam tanamannya maksudnya tadi biji-bijian yang dimakan dalam keadaan ikhtiar. Wath thimar dan buah-buahan hanya rutab dan inab, hanya kurma dan anggur saja. Ini kemarin dikeluarkan dalam keadaan kering. Kecuali kalau dikeringkan dia akan rusak. Nah, maka keluarkannya dalam keadaan basah, dalam keadaan rutab, dalam keadaan inap. Kalau dikatakan ini kalau dikeringin nggak jadi cismis, rusak nih, nggak ada nilainya. Nah, dikeluarkannya dalam keadaan basah, dalam keadaan bentuk anggur dan bentuk rutab. Kalau dia bilang enggak, dikeringkan bagus hasilnya, bisa jadi cismis yang mahal atau kurma bagus, bisa jadi kurma yang tidak rusak. Nah, itu harus keluarkannya kurma atau zabib. Yang kemarin fatwanya boleh diambil Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melihat maslahat kaum masakin, fuqara wal masakin. Kalau mereka senang dengan rutab, mereka senang dengan anggur, maka dikeluarkan dalam keadaan basah. Yang ketiga, fatwanya dikharas, dihitung dengan hitungan orang yang ahlinya. Itu hanya di kurma aja, nggak di anggur, di kurma. Kalau dia bisa ngitung dalam keadaan basah, nanti akan jadi keringnya sekian. Itu orang yang ahli. Kalau orang ahlinya dari orang kampungnya harus dengan 2 saksi menyaksikan. Kalau didatengin dari pemerintah tanpa saksi pun bisa diambil hitungan orang ahli tersebut. Fi halatil ikhtiyar illa fima yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Tidak wajib atas tanaman dan buah-buahan kecuali yang dimakan sebagai makanan pokok di dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak darurat, dalam keadaan biasa-biasa. Nggak paceklik, nggak dalam keadaan darurat, karena kalau dalam keadaan lapar, apa juga dimakan. Dalam keadaan paceklik, semua juga dimakan. Fayajibu bibuduwi salahis thamar. Kalau buah-buahan, keluar zakatnya itu dengan mulainya nampak matangnya itu buah. Kalau buahnya dengan kematangan, dipakai dengan kematangan. Kalau buahnya dipakai dengan warna, maka hitungannya warna. Kalau udah warnanya agak kereng, anggur, itu matang tuh. Nah, dipakai warna. Yang dipakai kurma kalau udah agak kehitam-hitaman, udah matang banget. Karena kurma ada yang masih balah, masih bisir, masih kecut, masih sepet. Bisir, kemudian balah, kemudian baru rutab. Dari warna hijau, kemudian warna kemerah-merahan, kemudian warna kekuning-kuningan. Nah, itu udah mulai rutab tuh. Ada nilai matangnya. Nah, kalau buah-buahan dilihat kalau dia nilainya matang, maka pakai nilai matang. Kalau nilainya warna, maka dipakai nilai warna. Dari buah tersebut dianggap matangnya dengan warna atau dengan tingkat kematangan si buah. Itu diambil hitungan zakatnya, kewajibannya. Washtidadil habbi, kalau biji-bijian dengan keras sudah.
kerasnya itu bijinya, baik itu tadi beras atau gandum atau jagung, atau kalau udah mulai keras dia di apa namanya, di sumbulahnya, di tangkainya, berarti dia udah dianggap bisa dikeluarkan zakatnya, walaupun zakatnya setelah dibuang kulitnya, dibersihkan, tapi dinilai dia sudah masuk kategori dikeluarkan zakatnya dengan bijinya sudah mengeras. Kalau bijinya masih agak lembek, nggak boleh dikeluarkan zakatnya. Bisyarti an yakuna 300 sa'in. Keluarnya dengan syarat 300 sa'. 300 sa' dikali 2,75 gram. Nilainya berapa? 825 kilogram. Kalau orang punya beras 825 kilogram hasil tanamannya, bukan dibeli, hasil tanamannya di sawahnya, sudah masuk kategori dia wajib zakat. 825 kilogram dengan keadaan sudah dibersihkan, bukan baru matang dihitung jumlahnya 825, masih ada tangkainya, masih ada apa namanya, jeraminya, berat. Enggak, dinilainya sudah dibersihkan semuanya. Hitungannya harus 825 kilogram. Wasa'u arba'atu amdad. Hitungan sa' 4 mud. 4 mud di dalam kilogram 2,75 kilogram. Walaupun kebanyakan ulama kita supaya hati-hati udah keluarin dia 3 kilogram. Tapi hitungan sebenarnya 2,75 kilogram. Wa yajibu fi dzalika nisful usyur. Kalau mau ditambahin 3 kilogram, ya kalau bisa ya jangan. Karena apa? Yang lebih anfa, yang lebih hak untuk orang fukara apa? Lebih kecil cepat keluarnya. Kalau lebih besar rugi dia. Kalau kita ngambil hitungan usyur, ada 10%-nya atau nisful usyur atau 5%. Maka dinamakan juga muasyirat. Jafan munakkan tuh. Dalam keadaan kering, munakkan, sudah bersih. Bersih dari kulit arinya, bersih dari rutab benar-benar, inap benar-benar, cismis benar-benar. Ba'duha ila ba'din fi tamamin. Presentasi dari 10% itu dibagi kepada 3 jenis beras tersebut. Tapi dalam satu jenis, bukan dalam 2 jenis. Nggak boleh beras dengan jagung, beras dengan kacang-kacangan, beras dengan gandum, nggak boleh. Harus satu jenis. Gandum ya gandum. Tadi gandum ada jenis-jenisnya, ada hintoh, ada syair, ada salet. Nah, itu juga boleh hitungannya digabung asal tadi. Asal satu jenis. Wa husidat fi amin wahid. Dan syaratnya pula penggabungan itu di dalam 1 tahun, haul. Karena syarat mengeluarkan zakat harus 1 tahun. Selain nisab, batasannya masuk, haulnya juga harus masuk. Kalau dia keluar yang nggak bisa, yang mau digabung udah kelewatan dari lebih dari 1 tahun, yang diambil yang 1 tahun aja, yang bisa digabung yang hanya dalam 1 tahun aja masanya, masa panennya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan bahas pembahasan yang besok adalah nisabnya atau batasan keluar emas dan perak. Insyaallah kita teruskan minggu yang akan datang. Dan sekarang ada permintaan dari Dewan Syuro untuk tahlil daripada tokoh ulama kita yang baru saja meninggal. Pada minggu yang lalu kita nggak sempat untuk bacakan tahlil. Ulama besar, wali besar Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf, dan juga misanan daripada Dewan Syuro kita Habib Husain Al-Musawa, Abdullah Al-Musawa, saudara sepupu daripada Al-Habib Nabil. Dan juga ada tim MR yang lama dari penggerak MR juga, yaitu Bapak Shanwani bin Komaruz Zaman yang belum lama meninggal dunia. Mudah-mudahan nanti akan dibacakan oleh Habib Hud. Habib Bagir istirahat pada malam hari ini. Nanti insya Allah minggu depan dibayar pokoknya Habib Bagir yang teruskan, saya yang diam. Ya Habib Bagir. Insya Allah minggu depan kita teruskan daripada majelis kita di dalam pembahasan zakat.